Ini minggu lalu Pak Antoni juga sempat sampaikan -2, benar ya Pak, -2 ya? Antara -2. Ternyata sekarang -0,7. Bagus Pak berarti Pak. Silakan tanggapannya Pak. Ya, pertama-tama kita harus merayakan, bersyukur bahwa ini hanya -0,7, 0,74. Tapi 0,74 ini, -0,74 ini bukan berarti, kalau menurut saya bukan berarti perbaikan. Karena kalau kita lihat, tanpa ekspor impor, itu ekonomi kita itu -1,3. Jadi artinya domestik ini masih masalah. Nah, ekspor impor ini bisa meningkat karena ada kenaikan harga komoditas yang sangat tajam sekali. Kenaikan harga sawit itu adalah mungkin 6-8 tahun yang tertinggi. Jadi ini tertinggi selama 8 tahun terakhir. Kelapa sawit. Terus batu bara juga naik dan 2 bulan kemarin ini kalau year on year karet itu naik sampai 40%, 50%. Jadi ini yang membuat ada tambahan likuiditas. Dan kedua adalah bahwa kenaikan ini tidak semuanya terrefleksi kepada deflator PDB. Saya bicara sedikit teknis. Sehingga bahwa konversi kepada dari nominal ke real itu adalah masih cukup tinggi. Nah itu yang membuat ekspor dikurangin import itu kontribusinya 0,5%. Tadi sudah disinggung oleh Mas Misbakun bahwa kalau kita lihat progres Q on Q ya dari kuartal ke kuartal ini kita menunjukkan penurunan. Jadi ekonomi kita ini sedang turun karena kuartal kepada kuartal itu sangat penting sekali. Karena kuartal to kuartal adalah melihat progres dari ekonomi. Karena kalau kita bilang Q1 2021 sama 2020 itu sudah terlalu jauh, itu hanya untuk data statistik. Tapi untuk progres ekonomi kita harus melihat dari month to month atau quarter to quarter. Karena kita tidak ada month to month data maka quarter to quarter. Tadi sudah disinggung kalau quarter to quarter adalah -0,97. Jadi lebih dalam. Dan kita punya konsumsi masyarakat itu juga turun. Jadi kita mengalami penurunan terus. Padahal konsumsi masyarakat untuk Q2 dan Q3 dan Q4 2020 itu sudah naik lumayan tinggi gitu. Karena apa? Karena itu ada bantuan-bantuan sosial. Ya. Karena Q1 ini bantuan sosial ini masih belum berjalan. Nah sehingga konsumsi masyarakat masih turun. Jadi artinya apa? Artinya ekonomi kita ini digerakkan oleh fiskal, oleh bantuan-bantuan sosial. Karena kita melihat masyarakat kita yang 150 juta itu masyarakat yang tidak mempunyai tabungan. Sangat sedikit punya tabungan. Tadi kalau dikatakan Pak Dutum bahwa masa uang ada, itu untuk kalangan tertentu. Tapi untuk mereka yang berpendapatan menengah bawah atau rendah, itu mereka tidak ada. Sangat sulit sekali untuk tiba-tiba mereka melakukan spending. Jadi mereka masih mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah. Kalau tidak ya selama masih belum ada kerjaan, masih lapangan kerja masih belum tercipta, maka konsumsinya juga tertahan. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat Q on Q, ini progresnya investasi pun masih turun. Masih 0,73 turun terhadap kuartal keempat. Dan konsumsi untuk ya 2,21 ya. Karena kalau kita lihat ekspor impor itu Q1 kalau dengan triwulan 4 itu sudah hampir mirip. 9,18 pertumbuhannya dan 9,17. Jadi ini sebentar lagi ini akan menyusul ekspor dikurangin import ini akan minus. Nah ini yang harus hati-hati. Oke, kita kembali kepada Q2. Q2 pasti akan mengalami pertumbuhan tinggi. Ya, apa itu tinggi? Kalau tinggi menurut saya sekitar 5% itu sudah cukup tinggi. Tetapi sekali lagi pertumbuhan 5% itu bukan benchmark bahwa ekonomi kita sudah pulih. Nah kita harus ngelihat dengan Q1. Kalau dengan Q1 sekarang Q1 dengan Q4 2020 minus.
Jangan sampai Q2 ke Q1 juga minus, meskipun dia tinggi 5%. Nah ini yang harus diperhatikan gitu. Nah jadi kalau kita lihat bahwa Jadi stimulusnya apa dong Pak supaya bisa 5% dan ini paling tidak sesuai harapan. Nah, sekarang kalau kita bilang udah 5%, Q3 dan Q4 2021, saya melihatnya cukup pesimis. Ya, tadi kan kita harus optimis gitu ya. Iya. Tapi kalau kita optimis ya kita harus realistis Mungkin juga realistis. gitu. Kalimatnya adalah Nah, kalau realistis. saya lihat adalah untuk menambah, kalau kita bicara pemerintah, target 5%, 5% itu artinya menambah 600 triliun real. Pertumbuhan real, artinya 1.000 triliun pertumbuhan nominal. Dari mana 1.000 triliun? Kalau kita lihat sekarang aja kita sudah kontraksi 20 triliun untuk kuartal pertama. Jadi untuk 600 triliun kita harus dibagi ke 3 kuartal. Nggak mungkin lagi sudah. Jadi saya melihat bahwa maksimum antara 3% atau 2%. Ya, sampai 0,5%. Kenapa saya bilang bisa hanya 0,5% dan jangan-jangan bisa sampai tergelincir lagi. Ada beberapa hal yang membuat hal itu mungkin. Pertama adalah fiskal kita. Fiskal kita ini semakin lemah. Penerimaan pajak kita cuma 7,3% dari PDB sekarang ini, turun dari 8,3%. Ini sangat-sangat rendah sekali. Pak Kemi mungkin Pak itu dengan Misbakun. pajak. Dan yang kedua adalah dengan pendapatan. Ya. Sebentar, ini dengan Kalau perpajakan. dalam arti pajak sendiri cuma 6,5. Nah, dengan itu malah tinggal 6,5. Ini dengan perpajakan, Pak. Perpajakan itu adalah tax ratio 1, biasanya dihitung dengan perpajakan, itu kurang lebih 7,3. Ya. Kalau dengan pajak aja 6,5 gitu ya, Mas Misbakun. Nah, kalau pendapatan negara seluruhnya itu 9,5%. Tahun akhir 2020 itu 10,6%, sekarang 9,5%. Artinya daya fiskal ini semakin sulit. Tadi mau minta insentif lagi, ya makin ambruk dan nggak ada fiskal lagi yang bisa memberikan stimulus lagi. Itu pertama. Jadi fiskal ini udah semakin lemah, tidak ada lagi daya mengungkit untuk ekonomi. Dan kedua adalah, dan ini yang sangat penting, saya setiap kali saya ungkapkan, yaitu suku bunga. Suku bunga kita ini masih terlalu tinggi. Ya, jadi tahun ini bisa memicu kebangkrutan massal. Ya, artinya banyak yang sulit membayar itu. Dan kalau itu terjadi, dan itu 0,5% pertumbuhan atau bisa minus. Iya. Terima kasih. Jadi ada problem di situ yang nanti kita akan coba tanya sama Pak Iskandar apakah ini sudah tercium indikasi-indikasi tersebut dan apakah sudah masuk kira-kira strategi kedepannya di kuartal 2 sesaat lagi tetaplah di Indonesia Business Forum.